Market tidak pernah bergerak tanpa alasan, dan seringkali pergerakan paling berbahaya justru terjadi saat semua terlihat aman. Saat harga mendekati area ini, ada dua kekuatan besar yang sedang berhadapan, bukan trader retail, tapi aliran dana global. Pertanyaannya bukan apakah market akan bergerak, tapi siapa yang akan dikorbankan lebih dulu. Beberapa hari terakhir, market global berada dalam fase wait and see. Dolar Amerika tidak lagi bergerak agresif, sementara mata uang komoditas mulai menunjukkan reaksi selektif. Investor global sedang menimbang ulang, apakah risk on akan berlanjut atau ini hanya retracement sebelum tekanan baru muncul. Di kondisi seperti ini, market tidak bergerak lurus. Ia membentuk struktur, dan struktur itulah yang sedang kita baca hari ini. Di video ini kita akan membedah pergerakan NZD USD, mulai dari analisa fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Dari sisi fundamental, tekanan datang dari dua arah. Pertama, dari bank sentral dan kebijakan. Bank Sentral Amerika masih mempertahankan sikap ketat, walaupun ekspektasi penurunan suku bunga mulai muncul. Data ekonomi Amerika belum cukup lemah untuk memaksa The Fed berubah arah cepat. Dari sisi lain, Bank Sentral Selandia Baru berada dalam posisi defensif. Inflasi mulai melandai, sementara pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk mendorong kebijakan agresif. Kedua, dari data dan berita ekonomi. Data tenaga kerja Amerika, inflasi inti, dan belanja konsumen menjadi faktor utama penahan pelemahan dolar. Sementara dari Selandia Baru, data domestik cenderung campuran, tidak cukup kuat untuk mendorong apresiasi dolar Selandia Baru secara berkelanjutan. Inilah alasan mengapa pergerakan harga terlihat ragu-ragu dan market memilih membentuk range dengan tekanan bertahap. Analisa teknikal. Pada time frame H1, market masih berada dalam descending channel. Harga saat ini bergerak di antara support dinamis dan resistance menurun. EMA menunjukkan kondisi market yang belum sepenuhnya bullish. Harga masih berinteraksi agresif dengan EMA, menandakan ketidakpastian dan potensi fake breakout. Trendline turun masih menahan pergerakan harga. Selama trendline ini belum ditembus dan dikonfirmasi, kenaikan masih bersifat korektif, bukan reversal. Area supply kuat berada di kisaran 0,6078 hingga 0,6093. Zona ini sebelumnya menjadi tempat distribusi dan sampai sekarang belum berhasil ditembus secara valid. Resistance terdekat berada di kisaran 0,6058 hingga 0,6070. Selama harga berada di bawah area ini, tekanan jual masih relevan. Support minor terlihat di area 0,6006 hingga 0,5990. Namun demand utama berada lebih bawah, di kisaran 0,5980 hingga 0,5955. Area ini adalah zona reaksi buyer sebelumnya dan menjadi pertahanan terakhir jika tekanan jual berlanjut. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika harga mampu break dan close kuat di atas area resistance 0,6058 hingga 0,6070 disertai momentum dan volume. Target kenaikan selanjutnya berada di area supply 0,6078 hingga 0,6093. Tanpa konfirmasi ini, buy hanya bersifat spekulatif. Skenario bearish menjadi skenario utama. Selama harga tertahan di bawah area supply dan terjadi penolakan di area resistance 0,6058 hingga 0,6070, membuka peluang penurunan kembali ke area support 0,6006 hingga 0,5990. Dan jika tembus, tekanan bisa berlanjut ke zona demand 0,5980 hingga 0,5955. Disinilah kita melihat apakah buyer memberikan tekanan atau hanya reaksi sementara. Market tidak menghargai keberanian. Market menghargai kesabaran dan konfirmasi. Di fase seperti ini, tugas trader bukan menebak arah, tapi menunggu struktur berbicara. Biarkan market menunjukkan niatnya. Dan tugas kita hanya satu, mengikuti smart money, bukan emosi. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.